Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ningsi Nurdin, calon guru penggerak Angkatan 8. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan tugas koneksi materi budaya positif. Kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan cita-cita dan keinginan seorang guru, maka guru perlu melaksanakan aktivitas yang berorientasi pada peserta didik dengan melekatkan budaya-budaya positif, sehingga mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Budaya positif dapat menumbuhkan dan memahami motivasi internal dalam diri peserta didik, bukan karena adanya paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, dapat menghasilkan anak yang bertanggung jawab, menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Adapun motivasi perilaku manusia yang terdiri dari menginginkan hadiah atau penghargaan atau juga pujian. Yang kedua, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik, yaitu menginginkan hadiah, penghargaan, dan pujian, serta menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang termasuk dalam motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, kita dapat meminimalisir motivasi ekstrinsik dan menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik sehingga mereka dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol terdiri dari penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Kita sebaiknya berada pada posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer terdiri dari ciri-ciri. Yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif berhasil pada diri murid. Selanjutnya, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir,
Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah keterkaitan dengan materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu proses menuntun kekuatan kodrat anak adalah salah satunya, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah sehingga peserta didik dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik dan dapat menebar laku baik pada peserta didik. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Cara mewujudkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila adalah mengimplementasi setiap kegiatan yang berorientasi pada peserta didik. Salah satunya adalah implementasi budaya positif. Implementasi ini dapat terlaksana jika guru perlu memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Budaya positif agar dapat terrealisasi dengan baik dan konsisten, maka perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antar semua ekosistem sekolah yang merupakan bagian dari salah satu nilai guru penggerak. Selanjutnya, visi guru penggerak. Visi merupakan gambaran cita-cita kita pada peserta didik di masa akan datang. Setelah merumuskan visi, maka terbentuklah prakarsa perubahan yang mencerminkan dari visi. Prakarsa perubahan adalah proses untuk mempertahankan budaya positif di sekolah dan mendatangkan hal-hal dalam berbudaya positif di sekolah. Oleh karena itu, dengan menerapkan budaya positif merupakan salah satu wujud dari rumusan visi. Berikut adalah refleksi pemahaman dan pada keseluruhan materi budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami mengenai konsep-konsep dalam budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, dan kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal ini perlu saya pahami, laksanakan, dan bagikan kepada rekan guru lain. Adapun hal menarik dan baru yang saya dapatkan mengenai kebutuhan dasar manusia. Apabila setiap peserta didik
melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan standar nilai kebajikan, maka guru perlu mencari tahu kebutuhan murid yang belum terpenuhi, sehingga guru perlu memenuhi atau memfasilitasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Selain itu, mengenai teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Selama ini, guru lebih banyak mengimplementasi motivasi ekstrinsik pada peserta didik dengan memberikan reward serta penghukum. Hal tersebut dapat membuat peserta didik tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kesadaran dalam diri mereka terhadap tindakan salah. Apapun yang mereka lakukan karena hanya menginginkan suatu hadiah atau mengikuti aturan tanpa menyadari makna dari semuanya. Oleh karena itu, guru perlu meminimalisir motivasi ekstrinsik tetapi menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari model ini. Perubahan posisi kontrol dalam penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi. Posisi saya sebelum pemahaman modul ini, saya berada pada posisi kontrol teman yang menyebabkan peserta didik hanya bergantung pada guru tersebut. Seharusnya guru berada pada posisi manajer untuk mewujudkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dengan metode segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman yang saya lakukan mengenai penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah penerapan disiplin positif mengenai disiplin waktu, menerapkan budaya 5S, sopan, salam, senyum, sapa, dan santun. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat merasa senang karena dapat melaksanakan budaya positif di sekolah dan membuat suasana sekolah menjadi nyaman dan akur, sehingga menumbuhkan karakter saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik dalam penerapan konsep tersebut adalah mengenai bagaimana guru dapat menganalisis kebutuhan peserta didik, menanamkan nilai kebajikan dalam kelas, serta metode restitusi segitiga yang dilakukan di sekolah, dan berkolaborasi dengan guru lain untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Yang perlu diperbaiki adalah penerapan budaya positif dapat dilakukan di rumah dan di lingkungan masyarakat. Selain itu, sosialisasi penerapan kontrol guru hingga menjadi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berada pada posisi teman. Saya merasa senang bisa akrab dengan peserta didik, tetapi kekurangannya peserta didik lebih berperilaku kurang menghargai.
Hal tersebut terlihat dari cara berperilaku serta cara berbicara yang kurang santun karena keakraban yang dibangun serta tidak menemukan kemandirian peserta didik, dan peserta didik hanya bersandar pada guru yang mereka merasa seperti teman. Setelah mempelajari modul ini, saya berada pada posisi manajer. Saya merasa lebih senang, perbedaannya peserta didik lebih mandiri. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Tahap yang pernah saya praktekkan pada segitiga restitusi adalah tindakan memvalidasi masalah, yaitu menanyakan dengan memberikan penguatan bahwa pasti ada alasan kamu berbuat seperti itu. Yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah metode lain untuk meningkatkan motivasi intrinsik pada peserta didik sehingga memiliki kemauan dan keinginan sendiri untuk selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.